Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Grande Talk. Grande Talk. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Sosok kali ini memulai karir dari dunia perbankan, lalu memberanikan diri terjun ke bisnis properti. Pasti banyak cerita, pasti banyak tantangannya, dan juga perjalanannya beliau. Oke, selamat datang untuk Ibu Lian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di podcast kami. Sama-sama Mas Dodi, selamat pagi. Bu, boleh kenalan dulu untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenal Ibu. Oke. Ya, sekarang aktivitasnya apa? Kesibukannya apa sehari sebagai owner Avantgrande, Ibu? Sebelumnya perkenalkan, saya Lian, saya founder dari Avantgrande. Sama seperti teman-teman yang lain ya, walaupun kita founder, kita juga tetap jualan, kita juga aktivitasnya sama, tetap konten bareng, jualan, tetap product knowledge dan lain-lain. Jadi sama aja dengan teman-teman yang lain ya. Memulai karir di dunia perbankan sekitar 4 tahun, lalu saya ke dunia insurance. Sampai saat ini sebenarnya saya masih di dunia insurance, tapi mulai 2023 saya memulai memberanikan diri untuk terjun di dunia properti, belajar di dunia properti gitu sih. Jadi begini Bu ya, sampai detik ini Ibu masih menjalankan pekerjaan sebagai insurance tadi ya? Iya, sampai saat ini saya tetap menjadi agen asuransi, karena agen asuransi itu kan kita seumur hidup ya, harus tetap maintenance nasabah yang kita pegang gitu. Oke. Berarti kita sedikit melenceng dikit Bu ya. Oke. Bagaimana trik atau apa yang Ibu lakukan untuk membagi waktu antara asuransi itu dan pekerjaan properti ini Bu sebagai founder? Jadi sebenarnya saya tuh tipikal orang yang nggak bisa double Mas Dodi. Jadi saya harus fokus satu gitu ya. Jadi pada saat waktu itu sebenarnya 2023 ada teman saya sama-sama dari perbankan yang ngajak untuk yuk kita buka properti yuk gitu kan, ngajak iseng lah istilahnya, memberanikan diri. Saya sudah bilang di awal saya nggak bisa tipikal orang yang double, jadi harus fokus karena waktu itu saya fokus di insurance. Tapi teman saya bilang, kenapa ya kita joinan tuh kan harus pilih ya, harus cocok gitu kan. Teman saya mungkin cocok sama saya, ya udahlah. Teman saya bilang yuk bantu saya sampai bisnis ini running, udah tinggal aja kamu fokus di insurance lagi gitu kan. Ternyata berjalannya waktu kita udah sama-sama building dari nol, terus habis itu ternyata teman saya nggak boleh kerja sama suaminya gitu kan, fokus ngurus anak. Akhirnya mau nggak mau, karena developer itu banyak juga nasabah dulu yang bank, nasabah asuransi dan lain-lain juga, kita jadi punya tanggung jawab ya, karena kita sudah menawarkan untuk kerjasama, kita tidak mungkin tiba-tiba memutus di tengah jalan. Akhirnya ya dengan modal nekat, harus banyak belajar, memang saya memberanikan diri untuk meneruskan. Akhirnya sekarang yang lebih banyak di insurance adalah suami saya gitu. Jadi kita bagi tugas lah gitu. Ya. Dan hebatnya Bu ya, yang saya lihat itu Avantgrande ini pesat Bu tumbuhnya. Jadi bukan hanya sekedar membuat dunia properti baru, tapi memang bagus, dikenal banyak orang begitu. Jadi saya benar-benar speechless lah, nggak bisa berkata apapun. Oke, sekarang pembahasan kedua Bu ya. Ada titik balik tertentu nggak bagaimana Ibu, ibaratnya gini, titik di mana Ibu harus memutuskan terjun ke dunia properti itu tadi? Apa yang membuat, apa memang dasarnya dari murni kerjasama dengan teman Ibu, atau memang ada keinginan lagi untuk mencoba dunia baru begitu Bu mungkin? Awalnya seperti yang saya bilang sama Dodi ya, saya sebenarnya sudah total di insurance, jadi sebenarnya itu kan sudah full herd ya, kita udah seumur hidup lah harus maintenance nasabah. Ya awalnya memang karena diajak teman baru saya terpikir dunia itu, tapi setelah kami mulai menjalani, saya menjalani, menggeluti, ternyata ada hal-hal menarik yang buat saya harus meneruskan gitu ya, harus meneruskan. Di samping mungkin ada beberapa teman-teman yang udah join ke Avantgrande dan mereka memilih full time, mungkin tidak ada pekerjaan lain, atau mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih buat keluarganya, income yang lebih atau kehidupan yang lebih baik.
tidak mungkin di tengah jalan saya meninggalkan harapan yang teman-teman sudah taruh di Avantgarde, gitu. Jadi memang tujuannya Ibu sangat mulia ya untuk menyediakan ladang untuk teman-teman cari nafkah. Betul. Berarti tidak ada keraguan, langsung Ibu membuat agensi ini dan alhamdulillah jalan hingga saat ini Bu ya. Alhamdulillah. Dukungan dari keluarga bagaimana Bu? Apa full support dari keluarga Ibu? Kalau keluarga sih selalu mendukung apapun yang saya lakukan ya, Iya. Mas Dodi, asalkan memang itu positif gitu kan, apalagi suami saya. Jadi babak awal-awal mau nggak mau, pada saat saya sendiri di bisnis ini ya pasti suami juga banyak membantu gitu ya. Akhirnya kita mencoba bagi tugas antara insurance dan properti gitu. Siap. Karena saya melihat banyak hal yang menarik tadi di properti dan menurut saya properti ini sebenarnya kalau orang bilang simple untuk kita dapetin leads dan lain-lain ya banyak cara gitu loh. Sangat berbeda dengan dunia saya sebelumnya gitu. Tapi ternyata pada saat prosesnya properti ini lumayan kompleks. Yang pada saat kita sudah mempelajarinya itu bikin kita juga lebih banyak wawasan juga, lebih banyak ilmu. Dan satu hal yang saya suka di properti ini sama di dunia saya sebelumnya, baik di perbankan saya juga marketing gitu ya, di insurance saya juga agent, marketing juga, di sini juga kita juga marketing juga ya. Satu hal yang selalu saya sukai sebagai orang yang ekstrovert yaitu saya setiap hari ketemu orang baru. Itu satu hal yang selalu saya suka. Dengan kita ketemu orang baru, kita dapat wawasan baru, cerita baru, pengalaman baru tanpa kita menjalani dulu. Gitu loh Mas Dodi. Benar, setuju saya. Bicara tentang orang baru teman-teman, membangun relasi itu sangat penting, mencari customer baru itu sangat penting. Nah, yang saya tahu di dalam dunia properti itu kan ada tiga macamnya, yaitu yang pertama developer itu sendiri, yang kedua sesama agensi, dan yang ketiga ya customer itu sendiri. Nah, Bu, ada bedanya enggak relasi tersebut di dunia yang sekarang properti? Menurut Ibu bagaimana? Apa ada bedanya atau memang ya begitu-begitu aja sama ada dengan bedanya dengan yang perbankan mungkin, insurans mungkin? Oke. Kalau di perbankan atau insurance kita hanya langsung sama nasabah ya, gitu ya. Terus baru sama pihak insurance maupun pihak perbankan. Tapi kalau untuk di properti ini memang kita harus jalin hubungan juga dengan beberapa developer. Lah, Avantgarde ini kita kan rekanan hampir semua developer Semarang Raya. Jadi ada 300 lebih project yang kita pegang pada saat itu. Otomatis pada saat kita memilih rekanan dengan developer atau developer menawarkan rekanan, kita punya tanggung jawab Mas Dodi. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab kita harus membantu memasarkan produknya beliau gitu ya. Jadi kita harus total gitu kan. Dan untuk ke user pertimbangannya adalah kita sebagai agent, kita kan tidak hanya sebagai marketing yang jualan produk, tapi di sini fungsi kita sebagai property consultant. Bedanya apa Mas? Property consultant dan marketing biasa. Marketing biasa dia hanya menawarkan produk yang dia punya. Ya udah semua ditawarkan. User mau apa ditawarkan aja gitu ya. Tapi kalau property consultant selain kita lebih banyak menggali, lebih banyak ngobrol, menggali kebutuhan, keinginannya seperti apa, baru kita memilihkan yang tepat. Gitu ya. Setelah kita memilihkan yang tepat, kita kasih suggest masing-masing. Dan biasanya satu hal yang saya lakukan, menurut saya pribadi, saya selalu memberi arahan. Ibu menurut saya, bapak menurut saya, bapak ibu cocoknya kayak ini, gini. Dan karena selama ini saya marketing dan service ya, selalu baik dari perbankan, insurance maupun sekarang kan service nomor satu karena kita jual jasa ya Mas Dodi. Jadi yang selalu saya pegang sampai saya di bisnis properti adalah kita harus maintain user dari awal sampai akhir. Kita harus jaga itu. Jadi dari mulai user itu memilihkan yang tadi yang tepat sampai user survei sampai akhirnya ITJ mau cash ataupun KPR, prosesnya tetap kita jalani sampai kita memastikan serah terimanya sesuai dan unitnya sesuai. Gitu. Mungkin tidak banyak dilakukan oleh agent properti di lain, tapi itu yang dilakukan Avantgarde. Kenapa? Karena baik developer maupun user itu aset kita Mas yang harus kita jaga. Benar ya Mas Dodi ya?
Jadi kata-kata full service ini benar-benar full ya, benar-benar service dengan betul. tulus, telaten dan lain-lain ya Bu. Mas Dodi sendiri kan marketing ya, Nah, pasti akan iya, melakukan paham. hal yang sama gitu Betul kan. sekali. Dengan kondisi seperti sekarang. Jadi Bu ya, bisa di-spill nggak kira-kira developer yang sudah bekerja sama dengan Avantgarde ini seberapa banyak? Untuk developer, hampir semua developer se-Malang Raya, Batu, bahkan Surabaya kita pegang ya Mas Dodi ya. Tapi tetap nomor satu yang selalu saya lihat di awal adalah legalitasnya. Legalitas itu Jadi nomor paling satu. penting buat saya developer legalitasnya harus lengkap dulu, harus sesuai dulu ya, harus aman dulu itu. Kenapa? Karena itu menjaga keberlangsungan teman-teman ini jualan. Iya, benar Gitu. sekali. Jadi untuk beberapa developer besar pun seperti Citraland, Sinar Masland, bahkan Sinar Masland itu proyeknya di seluruh Indonesia kita bisa jual, gitu kan. Jadi beberapa proyek bisa Pondok Rukun, Villa Bukit Indah dan lain-lain ya. Beberapa developer besar di Malang pun kita pegang. Siap-siap bicara tentang legalitas developer yang bekerja sama dengan Avantgarde, Betul. begitu ya. Nah, legalitas apa yang dimiliki Avantgarde sehingga orang harus bertransaksi dengan Avantgarde? Avantgarde, gitu ya. Nah, ini ditunggu-tunggu Bu. Betul. Di Malang ini sangat banyak agensi ya, Iya, Mas Dodi banyak ya. sekali. Baik agensi yang legalitasnya aman, yang lengkap, maupun agensi yang independen. Iya. Bahkan di Malang ini lebih banyak agensi yang independen, Iya, benar gitu ya, sekali. yang legalnya belum lengkap, gitu. Kenapa harus memilih Avantgarde? Yang pertama, emang dari segi legalitas Mas Dodi. Jadi legalitas kita sudah aman, sudah kita urus di awal semua legalitas, dan kita sudah terdaftar AREBI. AREBI itu sangat penting. Jadi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Karena nanti per Oktober Iya. itu semuanya ditertibkan, gitu ya. Baik sertifikasi untuk jualan properti harus kita bersertifikasi, terus untuk agensi pun harus AREBI dan lain-lain. Itu Iya. harus lengkap semuanya. Kenapa? Karena itu untuk keamanan user juga Ya, ke depannya. setuju. Yang kedua, kenapa harus pilih Avantgarde? Seperti yang saya sebutkan tadi, Mas, tidak banyak agensi yang melakukan hal yang sama seperti Avantgarde. Service nomor satu ya, Mas Service nomor Dodi. satu. Jadi kita kawal dari mulai awal pertama user survey sampai unit itu kita serah terimakan sesuai. Bahkan setelah serah terima unit pun kadang user masih ada, misal ada retak atau apa gitu ya, tetap pasti menghubungi agent Avantgarde. Saya pastikan tim Avantgarde itu sangat dekat dengan user ya. Iya. Jadi setelah user beli pasti repeat order lagi ke tim Avantgarde, karena itu tadi servisnya yang mereka lakukan pasti sudah luar biasa. Iya, totalitas Gitu sih, Mas. dalam Betul. hal service teman-teman. Oke, sekarang kita bicara tentang internalnya teman-teman, tentang membangun tim. Nah, pasti Bulian sudah biasa membangun tim di dunia perbankan maupun di insurance ya. Nah, Bulian, bagaimana nih tips dan triknya Bulian untuk mengelola target? Yang pertama, yang kedua menjaga semangat tim, lalu mengembangkan SDM yang sudah ada. Banyak ya pertanyaannya. Banyak sekali. Oke, kita pertama dulu ya. Oke. Pertanyaannya banyak ya, sampai lupa saya. Yang pertama apa Mas Oke, Dodi? kita bagaimana mengelola target dulu nih Bu. Nah, Mengelola target sebenarnya di Avantgarde itu sedikit berbeda dengan di agensi tempat lain. Kalau di agensi tempat lain kan sistemnya freelance ya, Mas Dodi ya. Freelance, semuanya freelance, tidak ada gaji, tidak ada lain-lain. Ya sudah, gitu Iya. kan. Begitu mereka jualan baru dapat komisi. setuju. Sedikit berbeda yang saya lakukan di Avantgarde adalah kita bagi dua tim, gitu ya. Ada tim internal, ada tim eksternal, gitu ya. Tim internal sama seperti semi in-house lah. Kita ada gaji, tapi ada target, pasti ya. Untuk tim internal itu ada gaji, kita support untuk ads, gitu ya. ads. Jadi biaya untuk mereka nge-ads, tapi mereka ada target. Tetap bener ya, harus Bener, sesuai ya, bener. gitu ya. Tapi supportnya full kalau Full. untuk tim internal, gitu ya. Lah, yang kedua tim eksternal atau freelance. Jadi tim eksternal freelance mereka tidak ada gaji, ya freelance. Jadi siapapun bisa join. Kalau internal kan harus full time, tiap hari harus ke kantor, aktivitasnya harus full sebagai property consultant. Tapi kalau freelance, misalnya ibu rumah tangga sambil nganter anak, mereka juga bisa sambil jualan, konten di kita. Misal mereka terus ada juga yang kerjanya freelance, misal ada tim saya jualan pipa gitu ya, mereka bisa sambil di Avantgarde. Jadi fleksibel. Itu. Jadi tinggal pilih Mas, siapapun bisa join. Paham. Nah, Bu, kita bicara yang eksternal aja ya, yang Betul. apa yang freelance tadi.
Bisa nggak Bu, selama ini yang freelance itu jualan dengan kesibukannya yang sudah ada ya Bu? Bagaimana Bu selama ini di Avangrande? Selama ini so far alhamdulillah mereka juga jualan ya, Mas Dodi. berhasil ya, Walaupun Bu, ya? mungkin nominal maupun unitnya tidak sebanyak internal pasti ya, Iya. gitu ya. Tapi mereka jualan. Jadi untuk memaintain tim, saya itu biasanya ya, Iya. setiap hari Selasa kita biasanya ada PK gitu. Jumat itu kita meeting full tim, semua tim besar yang ada di Avangrande. Hari Senin itu kita biasanya meeting tim internal aja. Internal Gitu aja. aja. Lah, di samping itu misal nih ada hari Rabu, nanti hari Kamis, Sabtu, itu biasanya kita isi dengan jadwal kita konten bareng. Kenapa sih kita harus konten bareng? Kadang kalau kita konten sendiri tuh beda ya rasanya. Benar. Konten sendiri tuh kadang butuh nih, aduh kata-katanya gimana ya, aku harus model gimana. Tapi pada saat bareng-bareng ada inputan dari teman-teman dan lebih seru gitu, Iya, rasanya lebih benar, seru. benar, Bu. Nah di Avangrande ini saya membuat semuanya tetap bersinergi, kita berkolaborasi, jadi persaingan tetap ada pasti ya, Iya. tapi persaingan sehat. Nomor satu adalah saya selalu mengkondisikan Avangrande ini kita selalu kekeluargaan, kita guyup, Iya, guyup. karena sebenarnya bukan tidak mau saya punya tim besar, tapi lebih baik kita punya tim kecil tapi solid, Ya, solid. tapi guyup, saling support, saling bantu, dan produktif. Itu Mas. Siap. Secara tidak langsung teman-teman, Bulian menjawab bagaimana menjaga semangat tim dan mengembangkan SDM. Terima Betul. kasih Bu. Ya. Nomor 2 ya. Nomor 2, nomor 3 langsung ya, kejawab tadi. semua. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi nih. Menurut Bulian, nah ini juga saya masih meraba-raba ya. Siap. Dunia marketing itu kan ada hubungannya dengan skill, itu pasti ya. Skill dia berbicara, skill dia mempelajari produk, dan attitude Bu. Betul. Menurut Bulian, mana yang lebih penting, atau penting dua-duanya, atau yang mana yang lebih utama? Nomor 1 buat saya attitude Mas. Tetap Attitude Bu. dimanapun saya rekrut tim, nomor 1 attitude. Kenapa? Attitude. Karakter tidak bisa berubah. Yes. Gitu ya, attitude nomor 1. Apalagi kita bermain atau kita jalan di dunia servis, Ya. pelayanan jasa ya. Setuju. Attitude nomor 1 karena hubungannya dengan manusia. Yang kita maintain manusia, Mas Dodi. Masalah pinter gak pinter, bisa gak bisa, itu bisa belajar asalkan dia mau. Makanya kenapa? Kalau orang itu punya attitude yang bagus, pasti kita bisa bentuk. Ya. Tapi di awal pada saat attitude-nya udah gak bagus, gak bisa dibentuk, susah. Nomor 1 attitude. Setuju Bu, setuju. Setuju ya? Setuju banget. Memang attitude itu nomor 1 teman-teman ya. Apa yang Bulian katakan sangat-sangat aku setuju. Nah, lalu ada lagi pertanyaan. Selama ini Bu, kesalahan marketing apa yang sering Ibu temukan sehingga Ibu harus turun langsung untuk membantu? Sebenarnya kompleks ya, karena kompleks ya. itu tadi yang saya bilang di properti kompleks banget. Jadi kompleks sih, kenapa saya harus turun langsung. Tapi biasanya satu hal yang paling krusial yang saya turun langsung itu masalah nego harga, kadang Mas Dodi ya. Nego harga karena memang mau nggak mau akhirnya kita kalau mau harganya turun lebih banyak atau dapat best price gitu kan, kita harus negonya langsung ke owner ya, pemilik developer itu atau direksinya. Mau tidak mau untuk ke owner langsung atau ke direksi, biasanya saya menjaga itu, biasanya saya maju biar teman-teman satu pintu gitu ya, saya membantu di situ teman-teman. Tapi di dunia properti sama kayak yang saya bilang ke Mas Dodi tadi, walaupun mungkin saya founder, saya owner, saya tetap melakukan hal yang sama seperti teman-teman marketing tadi. Saya tetap konten, saya tetap nge-ads gitu ya, saya tetap jualan, saya tetap handle user. Kenapa Mas Dodi? Kalau kita sebagai founder, kita sebagai owner, kita nggak terjun langsung, kita tidak pernah tahu ada masalah apa di lapangan yang teman-teman hadapi, gitu ya. Iya benar. Bedanya bos sama leader. Bos cuma bisa nyuruh gitu kan, benar. tapi leader ya kita sama-sama. Dan memberi contoh. Kita kasih contoh, kita sama-sama, kita bantu bareng. Lah, kalau saya nggak terjun di lapangan, saya nggak pernah tahu tim saya butuh apa Mas Dodi. Gitu. Setuju. Jadi akhirnya banyak teman-teman lebih banyak sharing sih kalau saya sama teman-teman Mas Dodi, sharing. Dan saya selalu controlling. Misal nih, kayak hari ini teman-teman baru nemenin usernya survei, pasti habis itu saya WA gitu ya, teman-teman gimana tadi usernya gitu kan, ada yang bisa dibantu lah, supaya apa Mas? Supaya user itu masih hot dan tertanganinya cepat. Kalau saya tanyanya
beda hari beda Mas Dodi, apalagi beda jam aja udah Sudah beda, lupa. apalagi beda hari. Jadi kenapa pada saat mereka handle user, pasti saya segera WA, karena saya takut mereka ada bukan PC, lebih ke mungkin ada yang lupa gitu ya. Karena menurut saya 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Ya, setuju. Mungkin mereka ada lupa, saya ingat something, saya bisa infokan ke mereka, user ini bisa ke grab langsung lebih cepat. Siap. Gitu sih. Saya sangat memahami itu. Jadi nggak cuma marketingnya yang full service ke customernya, tapi ibu Saya juga juga harus full service bantu. ke Betul. marketingnya. Wah, itu support yang menurut saya tidak banyak agensi lain lakukan ya. Oke, Sangat-sangat betul. bagus. Oke Bu, saya sangat setuju. Sekarang pertanyaan selanjutnya, selama ini mungkin saya tahu sendiri ya Ibu itu kan kadang juga punya user, punya customer sendiri ya. Customer sekarang itu menurut saya berubah ya Bu ya. Mesti ada perubahan lah Bu ya. Dia lebih kritis, sudah banyak riset karena media sosial sudah di mana-mana. Betul. Dan juga lebih selektif, Ya, ya kan ya. betul. Ini saya bertanya ke Ibu di sisi Ibu sebagai marketing nih, bukan Oke, sebagai leader. iya, betul. Nah, bagaimana menurut Ibu yang tadi lebih kritis, sudah sebelum ketemu kita sudah riset duluan, Betul. lalu dia juga lebih selektif. Betul. Triknya apa Bu? Seperti yang saya tadi bilang Mas Dodi, karena di Balang ini sangat banyak agent properti. Iya, setuju. Baik yang R&B, apalagi yang independen lebih banyak lagi. Jadi, apalagi media sosial sekarang orang pegangannya udah HP ya. IG, TikTok itu kan seliweran dan semuanya konten. Iya. Bener ya, dunianya Iya. sudah dunia Iya. digital. Nah, Jadi informasi itu semakin cepat mereka dapat dan semakin banyak dapatnya. Lalu yang saya lihat juga sekarang lebih banyak developer yang tidak amanah, gitu ya. I see. Itu kenapa user tuh lebih kritis Mas, Mm-mm. karena mereka punya uang, mereka harus dapat yang terbaik. Mereka takut dapat developer yang tadi Ya, agak amanah, gitu ya. Jadi nggak terbangun lah, atau mungkin janji-janjinya nggak sesuai dan lain-lain. Itu kenapa dibutuhkan kita, gitu Iya. kan. Terus karena banyaknya mereka ditawarin dari berbagai agensi maupun independen, itu kenapa user kadang sudah lengkap ya. Begitu ketemu kita tuh, saya sudah lihat ini, sudah lihat ini. Lah, yang tidak banyak ditemukan di luar sana adalah yang tadi saya bilang Mas, property consultant. Iya. Gitu ya. Di luar sana ya sudah, usermu mau apa? User mau 500-an, lokasi sini. Ya sudah kita keluarin, kita punya apa? Deal, Nah, kita ada semua keluarin nih. semuanya gitu Iya. ya. Setuju. Tapi selalu saya ajarkan ke tim saya, jangan dikeluarin semua. Hmm. Kenapa user bego Mas? Iya, tambah Semakin bingung. banyak pilihan, user akan semakin bingung gitu ya. Saya selalu bikin ke teman-teman, karena kita punya banyak produk, saya selalu kasih ke teman-teman tuh, saya kasih produk yang best seller dulu. Supaya teman-teman sebagai marketing pun tidak bingung, Iya, semua benar. dipelajari karena Iya. terlalu banyak. Saya kasih best sellernya dulu, supaya mereka kalau dapat user tanya yang dikeluarin best Iya. seller dulu. Apabila best seller itu tidak sesuai, baru kita tawarin yang lain. Lah, di samping mereka ngasih beberapa pilihan, satu yang harus dilakukan property consultant adalah mereka kasih saran, mereka mengarahkan. Mengarahkan. Kenapa? Itu yang penting Bu. Betul, karena sebenarnya user itu tergantung siapa yang mengarahkan, Iya, benar. gitu ya. Bukan kita menggurui, Iya. tapi kalau user beli properti berarti kita yang lebih paham properti, Iya, benar. gitu Setuju ya. sekali. Jadi itu sudah menjadi tugas kita untuk memberikan yang terbaik, arahan mana yang cocok buat mereka. Makanya kenapa kita harus gali dulu kebutuhan, profiling itu penting supaya kita kasih yang cocok, gitu. Betul banget. Jadi semisal ya yang saya tahu ya, kalau pembeli itu ada raja, kita penasehat. Betul, Iya, seperti gitu. kata-katanya Mas Dodi. Aduh. Saya hafal tuh. Oke, Betul. siap. Nah, Bu, sangat apa ya? Gak bisa ngomong lagi saya terus. Memang semua yang Ibu katakan itu yang saya alami. Betul Jadi, ya. hebat itu orang yang hebat. Nah, ada lagi Bu. Selama membangun Avangrande pasti Ibu pernah mengalami kayak titik di mana kayaknya sudah selesai nih saya. Sudah Titik menyerah jenuh lah ya. titik jenuh, sudah nggak bisa kemana-mana nih, sudah Iya. bupet lah ibaratnya. Apa yang membuat Ibu bertahan sampai saat ini? Ya, Oh. sebenarnya sudah dijawab Ibu tadi ya, Iya, karena iya. Ibu kan menyediakan lahan pekerjaan untuk teman-teman. Betul, Ya, betul. mungkin lebih detailnya lagi Bu. Kalau bicara bupet, kondisinya sama kayak hidung saya. Saya juga lagi bupet ya. Gitu ya, Siap, berhari-hari siap, dengan siap. kondisi Malang yang seperti ini Dingin ya. sekali Bu ya. Dan pekerjaan kita yang tiap hari harus dilakukan terus Iya, gitu ya. benar sekali. Harus jaga kondisi, benar-benar Iya, ya teman-teman ya. kondisinya emang beda.
Pasti Mas, sebuah pengusaha pasti pernah mengalami titik balik dia jenuh atau dia capek atau dia butuh harus ngelola seperti apa, harus melakukan apa lagi pasti. Tapi luar biasanya saya selalu bilang saya tidak berdiri sendiri di Avantgrande. Saya punya tim yang luar biasa. Saya punya staff dan karyawan yang luar biasa yang selalu support saya, gitu ya. Dari hal terkecil mungkin OB, admin, gitu ya, tim konten, marketing saya, semuanya tuh supportnya luar biasa buat saya. Kalau saya nggak dibantu mereka, saya juga tidak akan bisa membesarkan Avantgrande. Jadi apa yang membuat saya bertahan sampai sekarang adalah pasti Mas, nomor satu keluarga, pasti ya, keluarga yang mereka butuh nih, gitu ya, mereka butuh masa depan yang bagus buat anak-anak saya pasti. Yang kedua itu tadi tim yang luar biasa di Avantgrande yang selalu support saya di saat mungkin saya lagi down atau saya lagi butuh atau saya lagi nggak ngerti harus seperti apa, ngobrol dengan mereka, akhirnya saya menemukan banyak ide-ide baru. Semangat lagi. Suami saya pun seperti itu, keluarga seperti itu. Jadi saya punya apa ya Mas, full tim yang support lah ya, full support dari orang-orang sekeliling saya, itu aja sih. Luar biasa Bu ya. Ya itu kembali lagi, saya speechless, gak bisa ngomong apa-apa lagi Bu, karena emang Ibu orang yang hebat. Loh, orang yang hebat itu pasti pendukungnya hebat Mas, gitu ya. Jadi setuju. Semua pendukung di belakang saya nih luar biasa. Cuma yang di depan kan saya, jadi yang kelihatan saya. Padahal yang di belakang ini yang luar biasa Mas, gitu. Bu, kita sekarang asik-asik bentar ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan cepat, Ibu harus jawab cepat. Waduh. Ini salah satu Bu ya. Bangun tim atau bangun closing? Bangun tim. Bangun tim. Meeting atau survei? Survei. Chat atau telepon? Telepon. Closing besar atau banyak closing kecil? Banyak closing kecil. Leader atau mentor? Pasti leader atau mentor. Ini yang agak sulit ya, karena dua-duanya menurut saya, kecuali leader atau bos gitu ya, saya pilih leader. Makanya leader atau mentor? Leader atau mentor? Lebih ke leader. Leader, oke. Karena leader lebih banyak Bu ya, pekerjaannya kayaknya. Kalau mentor hanya leader tuh ngelit ya. Iya, ngelit kan dia. Mentor tuh kayak ngajarin. Iya, itu sih, betul. Nah, ini Bu. Ini 3 sekarang. Apa yang 3? Pertanyaannya. Waduh. Perbankan, asuransi atau properti, salah satu. Perbankan jelas enggak ya. Karena itu yang sudah lama saya tinggalkan pasti ya. Gitu, bukan saya bilang enggak bagus. Tapi mental saya ditempa luar biasa di bank. Saya tidak akan menjadi seperti ini kalau saya tidak dunia awal saya di situ. Dan sebenarnya itu cita-cita saya dari kecil Mas. Kalau orang lain bilang nulis gitu ya, cita-citanya apa, pasti dokter, pramugari apa gitu. Saya cukup simpel loh, karyawan bank. Gitu, dan itu konsisten. Tapi saya bersyukurnya Allah sudah kabulkan itu. Dan ternyata Allah itu baiknya gini Mas Dodi, kadang kita mau ditunjukkan sesuatu yang baik itu tidak dikabulkan dulu, gitu ya. Kadang kan orang bilang, oh ini nggak dikabulkan, mungkin Allah mau kasih yang terbaik. Kadang cara Allah menunjukkan bahwa Allah mau kasih yang lebih baik tuh kita dicemplungin dulu ke tempat itu, dikabulin dulu nih. Jadi saya dikabulin dulu di perbankan, saya ditempa di situ, mental saya dan lain-lain. Baru Allah kasih pilihan yang lain, peluang yang lebih baik, yaitu di insurance. Akhirnya Allah kasih pilihan yang lebih baik, yaitu di properti. Kalau disuruh pilih, saya lebih bingung antara insurance dan properti. Karena dua-duanya pakai hati Mas Dodi. Gitu, dua-duanya pakai hati. Jadi kalau disuruh pilih insurance atau properti, dua hal ini yang belum bisa saya pilih, gitu ya. Karena dua-duanya pakai hati, wes kerjanya pakai hati lah. Siap. Oke Bu, dari pertama sampai kita selesai, wah sangat, menurut saya ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai marketing, sebagai founder suatu perusahaan ya. Itu, aduh sudahlah, nggak bisa ngomong apa-apa saya lagi. Hebat, Ibu hebat dan timnya hebat juga. Nah Bu, sebelum kita akhiri podcast ini, apa pesan Ibu untuk teman-teman yang masih muda untuk terjun ke dunia properti maupun berkarir di dunia itu tadi Bu?
perbankan mungkin, asuransi mungkin, dan properti. Jadi pesan ibu apa? Secara global ya Bu ya. Oke, siap. Anak muda sekarang terjun ke dunia 3 itu Bu. Nanti khususnya di dunia properti Bu. Bagaimana? Kalau saya lihat generasi sekarang itu kalau orang banyak bilang, waduh, generasinya udah sangat beda. Nah itu Bu gitu ya. maksud saya. Generasinya sudah generasi strawberry kalau Yes, orang bilang gitu strawberry. ya. Di luar terlihat cantik, bagus, tapi dia rapuh gitu kan, bilangnya gitu. Yes. Sebenarnya setiap generasi itu punya plus minus Mas Dodi. Benar. Kalau generasi saya milenial ya. Sama Bu kita. Sama ya Sama. Mas Dodi ya. Saya kira saya lebih muda sih. Enggak, Makasih, Bu, saya ya. lebih tua ya. Kalau generasi kita mentalnya tuh kuat, tapi kita tidak banyak terobosan untuk digital. Nah itu Gitu Bu. ya. Iya benar. Kalau Gen Z luar biasanya, mereka tuh digitalnya sudah luar biasa. Ide-ide bagusnya mereka tuh luar Iya. biasa. Sebenarnya kalau milenial bisa kolaborasi sama Gen Z itu luar biasa loh, Mas. itu. Luar biasa banget. Nah, saya lihat untuk generasi baru ini mental aja sih mereka yang sedikit kurang kuat ya. Tapi untuk digital dan lain-lain itu luar biasa. Bagusnya adalah kondisi sekarang arahnya tuh digital, Mas. Jadi sebenarnya mereka cocok. Tinggal penguatan mental aja Mental. buat mereka gitu ya. Dan ada beberapa dunia yang menurut saya cocok buat mereka. Kalau dunia perbankan menurut saya kurang cocok sih untuk Gen Z, gitu ya. Karena tekanannya luar Ya, tingkat biasa. stres lebih tinggi. Tingkat stres. Tapi untuk dunia insurance dan dunia properti itu sangat cocok. Kenapa? Karena insurance dan properti teman-teman bisa arahkan ke digital. Digital. Teman-teman bisa arahkan ke dunia yang sudah sosmed ya Sosmed. saat ini ya. Jadi bisa TikTok, bisa IG, bisa YouTube dan lain-lain lah, Thread dan lain-lain. Jadi untuk Gen Z sangat cocok pilihannya adalah mereka di dunia insurance atau di dunia properti. Terus yang Gen Z suka adalah mereka tuh pengen kerjanya santai, simple, tapi income-nya maksimal. Income-nya nggak terbatas, bener ya? Bener banget. Kenapa mereka kerja di kantor tuh nggak tahan? Karena selain tekanan, yang mereka dapatkan juga nggak banyak, gitu ya. Nah, kalau di dunia insurance, apalagi dunia properti, digital sangat perlu. Dan income-nya tidak ada batasan, Mas Dodi. Itu yang teman-teman bisa hasilkan, bisa maksimalkan untuk Gen Z, itu cocok banget. Cocok banget ya. Gitu lah. Pesan sedikit ya, nyelipin nggak ya, apa-apa. nyelipin ya, karena founder Avantgrade tetap harus jualan Avantgrade kan, gitu Iya, ya. harus. Buat Gen Z di luar sana, gak perlu khawatir. Jadi di Avantgrade ini kita punya satu ekosistem yang sangat mendukung ya, Mendukung sangat banget. support. Jadi siapapun yang join ke sini kita terima sebagai satu keluarga, pasti ya. Jadi gak perlu takut. Dan di kita dari mulai yang tua sampai yang muda sampai Gen Z pun kita lengkap. Dan semuanya membaur. Jadi berasa seumuran Berasa aja ya. seumuran aja. Apalagi buat kita yang tua-tua ya, senang lah seumuran sama yang muda-muda. Jadi saat yang tepat teman-teman untuk memilih agensi yang tepat yaitu Avantgrade. Karena di sini dari mulai kamu masuk semuanya diajarkan secara detail, gitu ya. Sampai kamu bisa closing, sampai kamu bisa repeat, dan itu kamu lakukan berkali-kali. Gitu. Sangat menginspirasi nih Bu Lian nih. Ya, kayaknya sudah lama banget ini Iya kita ya, ngobrol waktu dari tadi ya. Nanti bosan sih Hampir lihat 1 saya jam ini, kelamaan Bu. gitu ya. Iya. Mungkin kita akhiri dulu Bu ya. Siap, Terima kasih siap. Bu sudah menyempatkan Sama-sama. waktu untuk hadir di sini. Saya juga banyak belajar dan terinspirasi dari Bu Lian ya secara Sama-sama, pribadi. Mas Dodi. Itu dulu teman-teman Gandil Talk. Bu Lian adalah sosok yang sangat banyak menginspirasi dalam dunia marketing, teman-teman. Kita harus banyak belajar, kita harus mau menerima masukan dari siapapun, salah satunya dari Bu Lian. Itu dulu, terima kasih. Jangan lupa saksikan tema selanjutnya. Grande Talk.